Sebenarnya Ambiar People itu juga banyak hatersnya, Mas. Oh banyak Yo ngawur bae. Iki lanang-lanang nari ning tugu ditabrak wae ngono. Oke, hari ini saya kedatangan bukan musisi. Kali ini bukan musisi. Kemarin udah musisi, tapi tetap seniman ini. Jadi beliau akhir-akhir ini tuh sedang hits-hitsnya di salah satu aplikasi joget yang followernya tuh hampir setengah juta. Hampir setengah juta ya, bener ya? Iya benar. Ada Bung Firman. Kayak bal-balan nih, Bung. Halo. Bung Firman ya, Mas ya. Bung Firman. Keren ya. Bung Firman Utina. Apa kabar, Mas? Aku yang tanya apa kabar? Oh, enggak apa-apa biar ini. Oh iya. Aku kayak host juga di sini. Alhamdulillah baik. Mas Firman sendiri gimana kabarnya? Saya alhamdulillah juga baik, Mas. Ini kok isa-isa nih? Gimana? Apa ya? Di sosmed itu selalu ada sesosok Firman yang joget-joget badannya lentur kayak kertas. Iya ya, padahal awake sakmene lho, Mas ya. Gak jauh beda sama sampean lho, Mas. Aku ini. Berarti enggak ada apa? Ini kalau sampean itu juga bisa joget berarti harusnya. Oh, jangan. Jangan ya. Jangan. Parah tenan aku juga. Aku enggak tempo kalau joget. Oh, cacat tempo. Kan nek baris tuh. Kanan melu kanan gitu. Dompo. Bisa wae. Iya Mas, apa ya? Nggak tahu juga kok bisa tiba-tiba ada di mana-mana itu. Emang basicnya dancer ya? Kalau basicnya memang dancer dari asli Jogja apa? Enggak, aku asli Jawa Timur. Jawa Timur. Terus kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja, ngelanjutin pendidikan di ISI. Dulunya SMA-nya di Dulu sana. SMA-nya di Mojokerto. Oh. Di tempat tinggal juga di Mojokerto sana. Berarti langsung kuliah diisi. Tapi aku dancer itu udah dari kecil, Mas. Dari kecil sampai di SMA pun itu juga ikut ekstrakurikuler dancer. Terus diasah lagi pendidikannya lagi di ISI seni Jogja tari. Ini. Seni pertunjukan berarti. Seni pertunjukan. Ambilnya tari. Ya pas toh, Mas. Kalau di situ maksudnya langsung tari klasik atau langsung modern? Enggak, Mas. Di sana itu malah aku pengen belajarnya malah di tari klasik. Klasik kan? Karena emang dari base kebanyakan klasik kan yang. Iya, karena dari basic kan aku emang tarianku kan modern ke hip hop. Nah, di ISI itu aku pengen belajar budaya yang bener-bener gitu loh, yang nggak didapetin di sanggar-sanggar. Tari-tari yang kayak di keraton gitu. Iya, bener. Tapi bisa gitu. Bisa dong. Tenang nih. Duh, tangan tok coba. Kecil nih. Hah? Tangan tok. Saya apa? Iki ngiting. Apa? Ngiting. Terus ini apa, Mel? Ngeruji. Ya udah, terus tinggal diukel tuh. Tangan wis. Iki sik tangan loh, Mas. Gorong awak toh. Gorong awak wis sobat dilek. Enggak, emang nek tari klasik cowok sama cewek sama apa gerakannya? Beda, tapi kita diharuskan untuk bisa semua. Tarian cewek atau cowok. Berarti gitu. yang cewek pun bisa nari cowok. Harus cari bisa cowok. Cewek bisa ke cowok, cowok bisa ke cewek gitu. Cowok bener-bener sih gagah. Terus ke cewek ya kita bener gimana caranya rasa jadi ceweknya itu harus ada gitu. Berarti kamu juga mempelajari tari klasik kayak keraton yang durasinya berjam-jam iya, gitu. Benar. Kalau nggak salah, durasi tari iya, klasik tuh itu sampai 20 menit ada, 19 menit kayak gitu-gitu. Orang kalau ada tugas akhir, tugas kuliah itu nari 30 menit, Mas. Itu satu kasarannya satu lagu lah ya. Satu karya gitu. Satu pertunjukan, satu karya itu 1 jam bisa sampai 1 jam lebih. Cuman kalau ditari kan ada ceritanya kan. Benar, ada alur ceritanya. Ini tari apa, buat apa. Iya, kalau benar. klasik kayak gitu kan. Iya, benar. Ya kayak gitu. Kurang lebih emang belajar tari di ISI ini bisa bikin lebih paham. Unggah-ungguh itu lebih tahu gitu loh. Cuman kan kalau orang-orang milenial lihat tari yang kayak gitu mesti nggak tertarik. Ya, kebanyakan nggak tertarik. Makanya kita sebagai generasi milenial itu harus pinter gimana caranya tuh masukin sisip-sisip tradisi itu gitu loh. Nah, aku pribadi lihat tari-tari yang klasik kayak gitu. Iya. 5 menit awal aku iso ndelok. Cuman nek wis 10 menit lebih. Benar. Slip benar. bagus. Bubuk ya. Tapi emang nilai seninya tinggi sih, Mas.
itu nggak sembarang orang bisa menari ini menari terus. kayak gitu sih. Benar sih Mas, itu memang ya karena apa ya Mas ya, durasi lama pun itu kan itu udah dari dulunya udah ada apa pakemnya ya, ibarat kayak Jadi gitu ya. katanya tuh kalau tari kayak gitu kayak bisa dibilang itu pusaka peninggalan Iya, gitu. benar Maksudnya gitu. seni peninggalannya yang dulu-dulu kan. Jadi emang pakem-pakem itu harus tahu, harus kita pelajari dan kita harus paham juga makna yang kita tariin itu apa kayak gitu. Berarti kalau di kuliah tuh ada tari klasik, satunya tari Kalau enggak, kalau modern itu lebih ke kontemporer. Itu pun tari kontemporer satunya. tari kontemporer itu pun juga udah lebih kayak apa itu namanya, pengembangan dari diri kita sendiri, dari tubuh kita sendiri gitu. Cuman kebanyakan yang ambil tuh mereka basicnya bisa klasik semua pasti. Iya, karena memang Basic dasar ya. basic dasarnya itu tari klasik. Terus habis gitu nanti diisi itu karena ada olah tubuh juga. Jadi kitanya belajar kontemporer itu dari tubuh kita gitu. Tubuh kita itu kayak gimana sih kayak gitu. Nah, ya itu yang kita asah nantinya kayak gitu. Jadi kalau di musik tuh dasarnya wajib bisa vokal, gitar sama piano gitu. Nah, Kalau itu harus nanti, bisa gerakan tari klasik, terus benar. pengembangannya kan ada saksofon, ada yang lain-lain gitu ya. Gitu. Ya hampir mirip ya Mas ya. Mirip pastinya kan sama. Tapi memang gandeng loh Mas, musik sama tarian itu nggak ada tarian. Kampusnya juga nggak ada jadi satu musik. kan. Karena ya itu tadi nari ra ono musik Dan ya. asiknya juga sering ini kan, maksudnya bikin pertunjukan bareng kan. Iya, pasti kayak gitu Mas. Seni rupa, pasti seni kayak musik, gitu. seni tari gitu. Jadi kita tuh ada kayak kesinambungan antara tari, musik sama misal kayak tata cahaya dan lain-lain kayak gitu. Oh itu yang apa ya? Setting Setting dan sound pertunjukan dan lain-lain itu intinya semua seni pertunjukan bareng jadi satu bareng-bareng ya? gitu. Terus Gitu serunya. mulai apa ya? Aktif belum di kayak gini maksudnya tari modern yang bener-bener breakdance gitu. Aku lebih bukan breakdance Mas. Breakdance itu ada lagi. Kalau breakdance yang apa? Breakdance ini yang banyak kepalanya di bawah gitu. Kepala di bawah gitu. Nggak bisa teman. Bisa deh kayaknya ya. Kamu nggak bisa teman? Aku nggak iso. Nggak bisa Mas. Saya masih sayang sama kepala saya. Yang gerakan-gerakan robot itu breakdance bukan? Bisa, bukan, itu robotik, beda lagi. Jadi kalau dari sebelum ini kan, sebelum kayak gini, tarianku tetap modern, hip hop aku kasah juga di sini karena di kampus aku belajar tari klasiknya, tapi aku nggak mau ketinggalan tari hip hopnya dunia juga. luar kampus yang jadi aku modern itu tetap ikut kelas-kelas. Kan Jogja ini termasuk banyak orang seni, banyak orang yang dari luar kota, tapi dia tuh potensinya gede, belajar seni kan. Ya itu akhirnya kita kenal sama orang yang dari Papua dan lain-lain, itu kan tariannya kan keren-keren Mas. Nah kita belajar tuh di situ untuk ngasah skill aja sih sebenarnya. Cuman di Jogja sendiri sih, di Jogja aja, maksudnya ada komunitas kalau untuk dancer gitu nggak sih? Kalau komunitas dulu itu ada. Jadi semua dancer jadi satu. Pernah jadi itu satu juga. Gitu. Itu namanya apa ya? Jogja Foundation kalau nggak salah. Dari segala jenis. Dari semua jenis dancer, mulai dari tarian pop dance, tarian break dance, terus robotik, shuffle dan lain-lain itu dikumpulin jadi satu di situ. Jadi kita benar-benar kayak kalau mau belajar atau apa itu bisa di situ. Shuffle pernah ngehits ya? Shuffle itu pernah ngehits. Bisa tuh saya. Shuffle gampang. Main kaki ya? Main kaki lah Mas, masa main tangan. Terus gitu. Apa? Lingkup Mas Firman tuh emang dari semua beberapa kota itu jadi satu di situ, di Jogja. Enggak orang Jogja semua kan yang bukan, jelas. bukan. Karena aku kan di Mojokerto sana kan punya tim Mas. Nah, semenjak aku di Jogja, aku ini kenal cuman ada beberapa orang doang di kampus ini yang bisa satu aliran sama aku. Karena kan cari orang-orang yang modern, maksudnya yang memang benar-benar dia mau belajar tari modern yang juga, gitu sejalan kan susah. Tapi untungnya aku dapat beberapa teman dari luar juga, sama dari luar maksudnya itu bukan dari kampus, sama dari kampus, akhirnya kita gabungin. Jadi nggak dari isi semua ya itu? Bukan dari isi semua Mas. Jadi waktu itu tuh
aku gabungnya gara-gara ya itu tadi ikut komunitas awalnya, terus ketemu si A si B yang satu nada ya ibarat ya, maksudnya satu aliran sama aku ambil kayak gitu, terus kita bikin akhirnya jadi itu. Pernah kita tuh Ini sebelum Ambiar People. sebelum Ambiar People itu sebenarnya satu circle mas. Jadi nanti dibahas nanti aja. oh ya dibahas yang nanti. sebelumnya Oh dulu. ya, sudah berarti seperti itu. Jadi itu bukan Nah, Ambiar dari People. yang sebelum Ambiar People itu pernah ini kontes Sering mas. TV atau Dulu sempat Indonesia Mencari Bakat. Mm-mm. Terus habis gitu 10 besar di Dance Icon SCTV. Terus habis gitu kemarin itu kita pokoknya apa itu namanya, pencapaian terbesar di dance hip hopku itu bisa menangin hip hop World of Dance di dunia. Itu juara 3 regional Indonesia, dan itu aku bisa ngewakili Indonesia pergi ke LA. Berarti udah ke LA? Udah. Aku nggak ikut. Kenapa? Tapi tim yang berangkat karena ketabrak sama tugas akhir diisi. Tinggal aja tuh. Iya. Iya. Jangan. Udah lulus belum sih? Udah lulus. Udah kan? Waktu itu belum lulus pas harus deadline. Itu karena ngerjain TA-nya temen juga, TA satu tim juga. Jadi itu namanya TDI Crew. Jadi TDI Crew itu dari seluruh Indonesia juga. Kan kita kan di Dance Icon SCTV kan ada dari Bau-Bau, dari Medan, dari Surabaya. Itu bawa kota ya? Bawa kota. Kalau yang di SCTV-nya mas. Nah akhirnya kita gabungin jadi The Dance Icon Indonesia ini. Kita comot-comot tuh yang terbaik nih, dari Jogja berapa orang, dari ini berapa orang, jadilah Mega Crew itu lomba itu di World of Dance itu. Nah akhirnya pas kemarin menang di ini, pas ketepaan itu apa ya bahasanya ya wis ngono kuwi lah, ketepaane berangkatnya itu pas ujian akhir itu, karena kita udah proses juga ujian akhirnya. Yang nggak ikut siapa? Aku, temenku itu juga cewek juga, anak Ambiar juga. Itu inti semua padahal inti di grup itu. Inti malah yang nggak berangkat yang satu ini, yang temanku cewek itu inti, dia yang ikonnya. Yang ikonnya temanya The Dance Icon itu, tapi nggak berangkat. Wah US loh bro. Nggak apa-apa, besok berarti ke US sama Ambiar People kayak. Amin. Bawa dangdut kan? Iya benar. Nah kan kalau kemarin kan bawanya I'm Not Survivor lah, lagu dia. Itu budayanya mereka ya. Bawa harusnya bubrah itu kan mas ya, dibawa ke sana ya. Amin. Berarti sebelum viral di dunia perdangdutan TikTok ini udah prestasinya oke juga. Bisa dibilang ini internasional loh. Alhamdulillah mas, iya sih. Ya karena sih aku ngerasa aku belum ngerasa kayak gitu, cuman kayak pengen apa ya itu di duniaku yang hip hop gitu loh. Belum terlalu wah lah, maksudnya itu masih sebatas pencapaian level 1 gitu loh. Berarti basicnya itu ya, maksudnya soul basicnya joget di genre yang hip hop itu dance gitu ya. Kayak gitu. Nah ini terus dari hip hop langsung ambiar langsung iku ya gara-gara masuk ke dangdut itu pertama. Itu tuh ya gara-gara corona. Pas corona ini gara-gara corona ini mas. Sebenarnya kan selain aku jadi aku dancer tetapnya kabaret di Hamsa Batik itu. Aku kan banyak freelancean ya dari temen itu, dari anak-anak timku yang sebelum Ambiar ini. Jadi freelancean misal kayak catering, terus habis gitu opening seremonial dan lain-lain, ulang tahun, dan itu kan dancer tuh. Kita freelancean itu. Setelah Covid itu nyerang, semua itu job itu cancel semua. Semua itu job cancel. Nah, akhirnya baru kali ini nih, maksudnya kayak kalau misal aku udah pernah ngerasain cancel itu kan cuman puasa ya. Maksudnya itu kalau puasa memang kayak istirahat untuk kita, istirahatnya seniman. Istirahat seniman, jilbaban, enggak pecian, terus ngaji. Keceplosan. Astagfirullahaladzim. Aja guyu mas. Ya tak guyu. Nah terus pandemik itu scroll gitu mas, cari
dance kayak gitu yang enak diiniin. Akhirnya aku tuh masih di platform Instagram waktu itu. Aku di Instagram nyoba cuman 30 detik. Aku bikin gerakan hip hop gitu. Cuman dibuat kayak ayo guys ngikut gitu. Karena kan aku emang pelatih juga kan Mas. Aku kan pelatih dance. Dan ternyata anak-anakku tuh banyak yang ngikutin. Kak bikin lagi. Akhirnya aku bikin lagi. Nah ternyata di Instagram aku bikin challenge itu. Banyak yang request jangan susah-susah dong, kita yang bukan penari pengen nih tapi jangan susah-susah, dan itu katanya dibuat pengganti olahraga waktu itu. Oh jadi ngajar lesnya dance tuh di ekskul sekolah atau di ekskul sekolah di luar? Terus di privat juga. Jadi aku tuh sebenarnya emang basicnya emang guru ngedance privat orang yang lama kan sampean bilang sampean gak iso ngedance iki nggak mungkin, orang bang direktur itu aja tak latih yo luwes loh Mas, kasih lah 2 bulan aja iso. Nah waktu itu tuh aku akhirnya tuh bikin kayak gitu, cuman tak buat kayak nge-refresh anak-anak aja gitu loh Mas, biar nggak, aku juga kan nggak bisa diem orangnya. Ternyata banyak yang request kayak gitu. Nah pas tidur itu denger radio itu lagune Guyon Waton itu keluar pertama kali itu perlahan waktu itu. Perlahan. Tak dengerin kok enak gitu. Karena waktu itu perlahan juga pas boom di TikTok kan, pada joget-joget. Pas joget-joget gitu. Terus kok tariannya koyo ngene sih gitu. Maksudnya ada yang bikin tarian, bukan jelek itu bukan, tapi kok kayak gini sih gitu. Iki kayak elak digawe lucu, aku bilang kayak gitu. Gemes ya gatel ya maksudnya naluri. Senine maksudnya pengen gitu kan. Iki piye ya tak buat aku gitu. Terus akhirnya aku nyoba bikin karena masih belum familiar dengan kendang dangdut lah gitu belum bisa dung tak jos kayak gitu tuh nggak dong tuh. Terus iki enak gitu. Terus awal tak buat agak hip hop kok jelek gitu, maksudnya tuh bukan jelek tapi kok nggak pas gitu. Akhirnya cuman 30 detik doang itu juga aku ambil referennya Guton, aku share, weh kok booming, tiba-tiba langsung nge-boom itu di aplikasi itu. Ya udah. Di IG pas itu. Ada aplikasi sebelum TikTok. Jadi aku tuh mainnya tuh 3. TikTok itu terakhir Mas. Joget semua. Mosok yo nyanyi Mas. Maksudnya aplikasinya itu? Aplikasinya itu ini bebas. Cuman emang dari akunya aku ngarahinnya di situ tuh ke dance. Jadi aku di dance ada di ini nggak apa-apa tuh nyebut jeneng kan, kayak misal ada di Laiki itu kerja itu soalnya di situ. Iya. Di Laiki itu karena kerja. Jadi live aku sambil ngasih tutorial nari. Terus kalau di Instagram memang karena basicnya temen-temen dancer semua, jadi itu malah makin gede impresnya di situ. Di TikTok belum ngangkat. Akhirnya perlahan itu masuk. Lah itu udah mulai itu bikin lagi kayak gitu. Akhirnya setiap malam itu Mas scroll lagu-lagu dangdut iki sing enak iki sing ndi aku gitu. Akhirnya ya udah itu. Ya dari situ itu, dari pandemik itu akhirnya kenal. Terus akan sampai diajak di video klipnya Denny juga ya itu. Itu tuh gara Losdol juga. Oh, pertama itu Losdol itu. Tapi enggak tahu sih itu Mas Denny paham rasi kowe Mas karo aku pas neng Losdol kayak kayak Mas Denny ra paham deh aku di Losdol itu. Soalnya pas di Losdol itu sempat nge-tag ya, kayak biar dia tahu gitu. Iya. Orang mbok respon, biyen gak direspon sama Denny. Terus nggak direspon banyak gitu kan. Terus akhirnya itu pas habis Losdol akhirnya tetap tuh make lagu-lagunya pop dangdut dan aku tuh nggak tahu Mas yang aku pakai itu ternyata orang-orang dari Jogja. Kayak misalnya kayak Guyon Waton itu nggak tahu dulu. Aku tuh nggak tahu. Itu orang Jogja. Terus gitu. Mas Darboy juga yang apa sih sing iku? Balungan kiri. Iya po ya. Itu juga aku tuh nggak tahu kalau Mas Darboy itu ternyata orang Bantul. Jadi itu aku nggak paham akan nggak tahu circle-nya dangdut ini orang mana gitu kan. Aku kira memang wah ini orang jauh semua gitu loh, karena memang dari jenis musiknya itu
wis apik gitu loh Mas. Bukan tahu kan maksudnya kalau musik-musik dangdut yang itu kan nggak yang rekaman gitu tuh Ya, loh. maksudnya kayak yang panggungan-panggungan itu Iya kan. gitu loh. Kalau yang ini tuh bener-bener suara apapun itunya tuh biola dan lain-lainnya tuh Detail kan kedenger. berarti ya. Jadinya tuh enak. Jadi maksudku tuh nggak harus hip hop doang kok, ini lagu ini masih enak nih dibuat tarian. Nah dari situ itu PSBB agak reda, aku kumpul sama temen-temen satu grup yang sebelum ambiar. Oh, yang sebelum aja. Sebelum ambiar itu aku kumpulin grupnya, terus kita latihan di apa itu namanya, di sanggar yang biasanya aku buat latihan. Kita nari-nari tuh, nyobalah nari-nari. Terus akhirnya aku bikin coverannya Happy Asmara waktu itu, bukan cinta biasa. Itu terus tercetus Ambiar People itu pas itu. Enggak, sebelumnya? belum Ada itu? belum. Berarti Itu karena masih di circle studio. Jadi itu masih ala-ala lah Mas, maksudnya wes gawe wae gitu. Booming Mas, dan itu di TikTok boomingnya. Kaget aku itu juga, wah ini kalau misal memang booming kayak gini, kita besok bikin lagi yuk gitu. Lah bikinlah di salah satu kafe sama temen-temen, itu pun juga nggak sengaja pakai lagunya Aku Tenang itu, nari diliatin banyak orang. Ya mungkin nggak tahu ya, pasti cemoohan lah ya yang di ini, nggak mungkin orang itu tepuk tangan gini tuh bullshit. Pasti orang itu nyemooh pasti. Ini lanang-lanang nari kok ngopo sih gitu pasti ya. gitu. Wong kok enak ngopi ngono lah. Ya kan pasti kayak gitu, Pak. Lah kok dadakno booming. Ya itu yang Happy Asmara itu. Dan akhirnya tercetus Ambiar People itu karena kita itu orangnya ambiar yang nggak tahu malu. Maksudnya nari di mana aja itu kayak yang ya udah, orang mau ngomong apa aja itu udahlah gitu. Dan itu juga pas lagi boom-boomnya lagu ambiar kan. Iya benar, karena ya itu tadi loh Mas, lagu-lagu yang dari almarhum juga itu kan enak-enak toh kalau didengerin itu juga. Jadi ya dari situ itu akhirnya tercetuslah Ambiar itu. Yang karena bikin kamu berarti. Sama tim itu, sama tim Ambiar People itu kita bikin yang yaudah kita solidin. Siapa tahu dengan kita ngekip orang-orang ini jadi Ambiar People itu ada sesuatu nantinya. Tapi kita tuh nggak berharap loh Mas sesuatu itu ada beneran. Ya maksudnya kayak wes lah nari wae ngono loh Mas. Sopo sih Yohan sing seneng-seneng kayak nari kayak ngene iki gitu awale. Tapi dipanggil di TV kan. Nah, tuh nggak tahu Kapan itu? tiba-tiba. Itu di mana? OVJ ya? Kalau yang bareng Ambiar di OVJ. Oh, sing ambiar, maksudnya dengan konsep ambiar yang dangdut itu. Diundang sama OVJ itu ya juga gara-gara habis lagu Purwokerto. Itu. Terus di sana juga ngedance. Terus di sana ngedance. Bareng Ketemu host-hostnya apa? sama Happy Asmara itu lah. Di situ tuh baru Happy Asmara itu ngeh kalau ini nih yang kemarin nari coveran. Ketemunya di situ. Terus akhirnya kita ngobrol. Nah, udah itu. Nah, itu terus Mas Denny tahu itu. Terus baru respon. Iya, terus. Terus saya tak bilang, "Sampe ning diwai-wingi aku gitu." Aku ngetak-ngetak sampean gak diki gitu. Ya wis ben sama-sama enak gitu-gitulah. Ya udah terus akhirnya nari Terus diajak itu. Diajak. Maksudnya di klipnya Iya, Dasgeri. ya. Itu Ambiar People all team atau beberapa orang? Enggak, itu karena kemarin banyak temen yang juga ada project. Jadi ada berapa ya kemarin itu? 7 sampai 8-an orang kayaknya. Kalau Ambiar People All personil 13 orang. 13 orang. Kameramennya itu terus. Kameramennya itu beda-beda. Karena kameramennya apalagi sekarang udah kerja di salah satu hotel. Nah, bukan dancer berarti ya? Bukan. Butuh itu kameramen, paham. Apalagi ada di hip hop itu. Nah, kan kameramennya beda-beda, Mas. Cuman memang karena ngedereknya sih. Nah, itu yang maksudnya itu kan main apa gini-gini ini ya. Moving. Itu yang direct tuh Mas Firman sendiri atau inisiatif kameramen ya? Enggak, ya dari aku salurin ke mereka, ke si kameramen. Jadi model gini. Maunya gini, nanti 2 orang dulu nih yang kelihatan. Nanti kalau bisa 3 orang yang di bawah ini nggak kelihatan dulu nih, pas kita maju 3 orangnya udah langsung muncul gitu. Terus buka masuk bareng kayak gitu. Kayak gitu tuh juga belajar Mas Yohan. Nggak langsung. Makanya kok iso toh. Angger ini karena kan di TikTok kan biasanya mau ngene to Mas, kayak ngene iki nari kan papa muda ngono kan. Pale-pale itu kan. Nah, itulah gawe wong-wong sing good looking apik Mas ya toh. Iya.
Lah Cuma modal apalagi yang seksi gitu kan. mong papa ngono wis sapi ya toh. Ya enggak Mas Rian. Mas. FYP gitu. Oh, langsung FYP. Iku iki apa itu? Julukannya kalau apa lagi viral itu FYP kalau di TikTok itu. Kayak gitu-gitu. Tapi Mas. sebenarnya kan kamu pelaku dance gitu, lihat TikTok yang kayak gitu agak risih nggak sebenarnya? Ki kok mengoyong ini langsung Gimana ya Mas? Karena aku udah menggeluti ya. Jadi aku tuh lebih kayak ya udahlah itu mungkin karyanya dia gitu. Aku tuh udah langsung positif itu karyanya dia gitu. Walaupun itu terserah kamu cuman ngebacot doang di apa ini namanya? Di HP yang ngata-ngatain itu. Ya itu mungkin itu yang dia bisa. Udahlah gitu. Karena kalau itu nanti semakin lama kita tanggepin dianya kan makin ada panggung dibuat makin kita. kan? Jadi ya udah mau apapun itu terserah gitu. Sebenarnya Ambiar People itu juga banyak hatersnya Mas. Oh banyak Yo ngawur bae. Iki lanang-lanang nari ning tugu ditabrak wae ngono. tapi di komen-komen sosmed Iya langsung jelas kayak gitu. langsung ngunekke ngono lah. Ngonekke. Jadi aku tuh loh orang ini yuk piye sih aku gitu. Tapi itu tuh kayak misal 100% tuh 20% lah haters tuh. 20% haters karena kan nggak semua ya itu tadi loh Mas, nggak semua orang itu suka gitu loh dengan apa yang aku lakuin gitu kan. Cuman kan karena antusiasnya orang-orang itu lebih banyak, jadi 20% orang itu nggak tak anggap. Jadi kalau ada haters tuh paling tak skip kayak gitu doang. Wes akeh banget Mas. Itu dulu gara-gara kita nggak ngangkat budaya Indonesia. Itu. Jadi wah nari-nari kayak ngene mah kabeh wong iso kayak gitu-gitu. Nah, sekali kita coba nih kita bawa pakai kostum terus kita bawa ini kemarin di Gumuk Pasir kita bikin tapi kita nggak ada unsur Papua sama Kalimantan. Ya namanya di IG apa di TikTok kan cuma 1 menit Mas. Kita mau masukin semua ya jelas gak iso. Tunggu part 2 nih. Wah, iku sujatan ini nih pemecah belah Indonesia. Nggak masukin budaya sini padahal tunggu dulu ini part pertamanya, part kedua ada. Lah saiki karya tak blono kabeh kan. Iya. Besok-besok aku nggak bakal ada konten lagi gitu loh. Berarti dengan itu maksudnya kayak di Jogja sendiri Dinas Pariwisata udah mulai melirik belum? Alhamdulillah kemarin itu udah Mas. Itu sih belum ke Dinas Pariwisata sih Mas. Tapi dari kepemerintahan udah ya. Jadi kemarin itu sempat ada yang kayak Pasar Prawiro Taman itu yang baru. Sini. Mana sih Mas? Sini. Iya, sini. Itu juga ngundang Ambiar pas buat, opening. Pas opening. Oh, opening ya? Kan kamu ke sana ya? Iya ketemu dia. Iya kan nyolek tau waktu itu. Nyolek. Oh itu perform di sana? Perform di sana itu perform juga. Nah itu akhirnya dikenalin juga di situ kan banyak orang-orang penting di situ kan Mas. Terus akhirnya kita kenal dan alhamdulillah sekarang kalau kita bikin di spot-spot Jogja yang maksudnya butuh izin itu sekarang alhamdulillah udah ada ACC ya. Udah ada tapi maksudnya tetap ada apa itu namanya kita harus izin dulu nih gitu kegunaannya buat apa gitu dan harus ada surat terlampirnya gitu. Jadi beberapa sport Jogja itu ya kalau misal dipermasalahkan ya nggak mungkin karena udah ada suratnya gitu. Dan itu kan menurut aku ngangkat image kota Jogja juga kan. Misalnya kalau aku agak nggak setuju kalau yang ngatain di Tugu itu loh. Aku pribadi ono wong foto ning Tugu aku cancengit. Cuman aku ngunekke mending pas lewat. Iya. Jadi ono ning tengah dalan minggir apa dibayarke. Cuman kalau kita lihat dari video, aku kan mikir, aku nggak tahu ini dia angle-nya ngambilnya gimana. Itu bisa juga dia di trotoar atau dia cuman kelihatan di jalan kan. Nah, mereka itu nggak ngelihat di situnya, Mas. Padahal aku itu ngambil di trotoar. Cuman kan trotoar, Tugu kan ning kene to, Mas. Pas ya nggak mungkin itu nggak mungkin kan kalau kita itu ngambilnya langsung ke sini kan otomatis kamera ngangle-nya ke sini. Nah, kalau ngangle ke sini otomatis kita gerak itu hadapnya kayak kita tuh hadap di jalan. Oh, dikira pas di tikungannya persis itu. Gitu loh. Ya maksudnya aku nggak di situ tuh aku nggak kasar kok Mas jawabin, cuman jawabin udah pernah kesini belum? Kalau belum kesini deh. Banyak spot-spot bagus buat kita ambil video ataupun foto. Aku gitu maksudnya. Ya orang kayak gitu kalau tak tanggepi ya tambah. Tanggepin sekali wae jawabnya nang Benar Mas.
kayak gitu. Berarti sekarang ruangnya lebih beragam ya dengan adanya izin yang gampang. Iya benar. Maksudnya mau pakai 0 km lah, mau pakai Iya, mana gitu kan. Kayak kemarin stasiun Tugu ya. Itu juga izin itu. Itu kemarin di stasiun Tugu itu izin. Cuman kita izinnya kalau di sana kan memang karena masa PSBB toh Mas. Jadi kita emang agak ketat dalam kayak ini tuh ngambilnya pakai apa nih? Ini dibuat apa nih kayak gitu-gitu. Tapi karena kita pakai HP dan hanya TikTok. Kita pembuatannya nggak sampai yang kayak syuting gitu ya. Itu di it's okayin sama dia, tapi itu pun juga dijamin Mas, nggak boleh terlalu lama karena kayak membuat kegaduhan gitu loh Mas. Dan kita harus pakai masker juga. Jadi nggak usah retake yang terlalu banyak gitu ya. Kayak gitu. Ya kayak gitu-gitulah Mas. Jadi izin-izin kayak gitu tuh emang penting gitu buat nanti biar orang-orang kalau mempermasalahkan itu memang nah ini emang ada buktinya. Kalau kita izin dan disetujuin kayak gitu. Pihak keraton boleh Ambiar People ditimbali teng pagelaran. Bener itu. Collab sama ini ya orang-orang keraton. Mereka juga bisa tari klasik loh. Iya benar. Karena beberapa temanku itu juga anak keraton Mas. Oh tari di sana. Tari di sana gitu. Dan kemarin kan dari pihak keraton kan juga sempat bikin-bikin di mana itu Pelengkung Gading terus di mana gitu. Ya itu monggo kalau seumpama kan kita sama-sama Jogja. Emang apa ya? Keraton Jogja baru aktif di sosmed. Iya. Jadi untuk menggait orang-orang muda iya, dia benar. lebih kenceng sekarang. Kayak kemarin saya buka pengumuman ini penerimaan pemusik. Oh. Jadi abdi dalam cuman pemusik. Ada yang gamelan, ada yang trompet, ada yang itu kan ada di keraton. Jadi lebih terbuka sekarang buat alhamdulillah lah ya Mas. Maksudnya kalau bisa memang di ibarat maksudnya kan Ambiar People walaupun bukan dari Jogja tapi ya kita tuh memang udah kayak jiwa Jogja gitu loh Mas. Maksudnya kayak ya memang di Jogja maksudnya ini kayak merasa memiliki gitu. Jadi kalau bisa di raket ke lagi tuh lebih. Yang orang Jogja berapa sih Ambiar People? Gak ada. Mosok. Ada nggak sih? Yang orang Jogja. Di Ambiar nih nggak ada toh? Nggak ada. Kalau ada orang Jogja yang ingin bergabung? Ada satu temanku personil, cuman satu doang. Tapi itu pun juga dia nggak dari Jogja, tapi dia di Jogja sekarang. Tapi awalnya nggak dari Jogja. Oh, dancer juga. Dancer. Itu tadi yang pemeran utamanya TDI itu. Oh, itu. Kalau ada orang Jogja yang mau ikut? Boleh Mas. Loh kita itu ya. Enggak, maksudnya di Ambiar People tuh ada seleksi enggak? Oh, enggak, maksudnya kalau terima lagi gitu. Kayak lebih baik kok mending kita belajar bareng aja deh. Aku ngurusi 13 wong wis ngelu ndasku Mas. Piye nambah-nambah mana kok mboten deh. Ntar kalau kayak JKT. Nah, itu kan kebanyakan ada generasi gitu. Ya maksudku mending belajar. Jadi anak-anak Jogja kalau pengen gabung, yuk kita bikin konten, aku mau gitu Mas. Ayo gitu. Iya sih, dengan itu kita juga bisa regenerasi loh. Iya benar. Karena kalau aku sih nganggepnya sekarang banyak Mas di Ponorogo juga udah ada temanku yang bikin semi-semi kayak kita. Nah itu seneng aku. Jadi yang ngikut banyak ya. Maksudnya niruin model-model kayak Ambiar People gitu. Jadi aku tuh seneng. Dulu kan FYP ku kan kebanyakan orang hujatan semua nih. Nah sekarang itu alhamdulillah itu udah aku skip gini tuh nari. Dan itu tarian bener-bener tarian. Mungkin karena mereka kegugah ya. Kenapa sih Ambiar kok nggak pakai tarian banget, yang tarian klasik banget ya, maksudku itu udah kalau misal kamu di situ dan kamu itu identitasmu, ya udah kamu yang di situ aja nggak apa-apa gitu. Ambiar ya tetap dengan keambiarannya dia gitu. Jadi banyak sekarang FYP itu yang udah banyak tarian-tarian tradisi klasik, terus ada juga yang dia pakai baju batik langsung nari gagahan, alusan itu aku langsung seneng sih gitu. Malah bukan tak buat saingan, tapi itu malah membuat motivasiku makin bikin lagi buat ngeinspirasi orang-orang buat nambah lagi nih apa yang mau digali gitu. Jadi enggak semua jadi nggak malu buat joget gitu ya, kan? Ya bener. Aku isin gitu. Sama kalah karo Mas Darboy lho Mas. Mas Darboy wingi nari karo aku. Aku ra iso ora tegel aku joget karo bentukku dhewe Mas. Iso Mas.
kapan-kapan lah ada waktu kita belajar ya. Aduh. Nah, di sini. Nah, ini sama personil-personil. Anak Iqbal itu bisa kayaknya itu. Hah? Luwes kayaknya itu. Ada di TikTok dia juga gitu kok. Iya, Nari-nari ngono kuwi. Itu TikToknya adik-adiknya juga banyak loh Iya, fansnya. makanya. Kenapa nggak nariin Kaliurang? Ya, seperti Nek tak itu. lihat Ambiar People tuh jogetannya sebenarnya jogetan maksudnya kayak kalau di slow kan tuh kayak bener-bener jogetan klasik kayak tangan-tangannya gini cuman bedanya cepet Iya, kan itu. Itu emang dimasukin gerakan akhirnya gerakan tradisional lah gitu. meranahnya ke situ, Mas. Awalnya enggak. Awalnya cuman hanya main sway, terus main wow kayak gitu, terus main lagi. Lah makin ke sini tuh pengenku orang itu juga ngenal gitu loh. Oh, ini apa sih tangannya kok? Ya, Ini kan maksudnya ngambil juga dari apa tarian gagahan atau apa, tapi tak buatin apa lebih ke ininya kayak gitu. Beatnya lebih cepet gitu kan. Terus kayak ukel kan juga biasanya ditaruh ke sini. Kemarin aku bikinnya ya udah dibuat enakin aja gitu. Jadi maksudnya tuh ada part-part tradisi yang memang tak masukin biar orang itu ngenotisnya ya ini tuh emang dari anak seni gitu loh, bukan hanya sekedar wong joget sing diomongi alay gitu loh Mas. Nah, sekarang kalau dia ngomong alay, coba wis nario koyo ngono. Lah iso Ambiar People tak kekno kowe. Titele maksudnya lah wonge gak iso. Gitu. Pasti kan waktu itu juga gerakan semua sama kan yang kayak joget-joget TikTok gitu. Iya, misalnya kayak gini. Nah, sama semua gitu, Wes, intinya. iki 10 lagu ono ngene iki, Papa Muda, Mama Muda. Cah cilik nganti ngono. Kayak gitu. Jadi maksudku tuh nah gerak-gerakan kayak gitu itu enggak menutup kemungkinan bakal aku pakai, enggak. Itu maksudnya itu iya ada selingan gitu loh Mas. Itu tuh cuma tak buat selingan doang gitu. Kalau ini hype-nya kan kamu kayak gini nih, hype-nya kan pantat nih sekarang. Pakai apa itu woh nganu. Nah, itu tak pakai juga, tapi habis dari sini tuh ada lagi gitu. Jadi biar enggak itu tok lah. Kayak gitu loh Mas. Ya pinter-pinternya kita sih sebenarnya biar penonton itu enggak boring gitu. Kalau yang sing lagu Bubrahum Bawas itu kok enggak begitu tradisional. Kamu lihatnya apa Mas soalnya? Ya soalnya lagune itu gimana ya? Lebih Aransemennya itu modern. beda. Maksudnya kalau misal emang kebanyakan lagu-lagu yang aku denger pop dangdut itu kan ada selentingan-selentingan gamelan nih atau kalau enggak apa ya alunan-alunan sing itu tuh kok kayak ada Sunda sih ini kok kayak ada itu ini. Nah, kalau di Om Wawes yang Bubrah itu enggak ada sama sekali, malah lebih ke ngeranah ke Jadi nih aku nih mau bikin itu juga ini mosok tiba-tiba megol-megolnya ono unsur-unsur tradisi ini. Nah, kayak gitu-gitu tuh harus kita bisa nyiasati Mas. Jangan sampai gerakannya itu juga bisa ngerusak gitu loh. Maksudnya ki lah emang lagunya seperti itu, yo kene yo apa caranya bisa. Nah, itu tadi namanya kalau kita kreatif orang-orang kayak gitu tuh kita harus bisa nempatin di mana lagu sama gerakan itu harus pas Karena gitu. Lihat, wah, beda iki. Maksudnya apa ya? Urip. Jadi lebih nyala tuh loh. Iya. Maksud gerakan yang cepet emang nek dikasih gerakan yang agak mendayu-dayu gitu emang enggak masuk. Sampai kalau Mas lihat itu tuh ada pernah gerakan yang viral yang gini-gini itu kan juga sempat viral toh. Yang ini tuh. Nah, itu kan juga tak masukin, tapi hanya per 1x8 selesai itu jadi band identitas orang TikTok itu nggak hilang. Paham. Oh iya, ini kan gerakan yang pernah viral nih kayak gitu loh Mas. Dikombain sama gerakan-gerakan kayak ciri khasnya gitu. Nah, kayak gitu Mas caranya. Itu hip hop yang dimasukin pasti lebih banyak ke lebih ke tak banyakin ke popnya itu. Soalnya kan apa dari gerak-geraknya ngambil sikap-sikapnya kan kita ngambilnya main bounce kayak gitu kan. Bukan yang maksudnya emang bukan main aliran dan emang ya itu tadi Mas, basicnya emang anak-anakku itu isok masuk ke semuanya, itu yang enak. Jadi mau dibuat ke hip hop monggo, mau dibuat ke bener tradisi monggo gitu. Jadi alhamdulillahnya dapat orang-orangnya itu yang bisa. Jadi ini ya enak ya kalau nerima segala jenis beat, mereka bisa menempatkan ya. Iya benar. Gitu. Jadi monggo celotehan orang itu, oh iki gak iso ini tarian, tak blur gitu. Diem. Jadi aku tuh ngebalesnya itu bukan komen, tapi lebih ke prestasi. Maksudnya lebih ke ini loh, tak bikinin gitu loh. Jadi kamu diem tuh kalau udah dibikinin. Oh iya kayak gitu.
terus masuk di Ambiar People otomatis dengerin dangdut. Heeh. Sekarang pasti aku yakin kamu udah hafal gini. Ketika ketipung suaranya gini masuknya mau kemana, berhentinya mau kemana gitu. Pasti Jadi hafal kan? Pasti udah langsung hafal tuh. Awal mula kan mesti kaget. Kok masuknya gini? Iya benar. Sering dengerin terus udah hafalan. Oh, Udah hafal. bari gini gitu. Ya akhirnya jadi familiar, Mas. Kayak dulu kalau aku ngapalin beat R&B. Yang habis ini kecak cuk kayak gitu-gitu tuh dulu enak banget. Sekarang ya kayak gitu. Aku kendang itu kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi udah baik wis enak gitu. Jadi kalau kita mau bikin gerakan, Mas, kalau boleh jujur ya, bikin koreo kayak gitu tuh kita nggak latihan yang berhari-hari loh, Mas. Lah, ya kita latihan di tempat itu. Kalau nggak percaya tuh ada. Misal gini teman saya lah, tuh. pas kemarin bikin Bubra. Bubra. Itu awalnya yang nyonten siapa dulu misalnya? Aku. Ya jadi aku tuh udah bikin konsep tuh. Terus jadi aku bikin konsep. Oh, berarti yang teman-temannya berarti langsung Ha-ha. gampang ngikutin. Langsung gampang gitu. Jadi aku udah bikin dulu berapa kali 8 di sana langsung tak apa itu namanya? Tak transfer udah langsung bikin gitu. Tinggal blocking dan lain-lain. Kayak gitu. Istilah berapa kali 8 tuh apa itu? Istilah berapa? Kan gerakan itu kan 1 sampai 8 doang, nggak ada sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 kayak senam. 2 3 4 kayak senam. Dia lebih kayak senam. Jadi 1 kali 8-nya kita itu ngitung itu nggak sampai 10. 8 balik lagi. Berarti gini, istilah 1 kali 8 1 gerakan. 1 kali 8 lagi Gerakan kedua. 3 kayak itu. Berarti bisa total berapa gerakan yang dipakai rata-rata per 8 1 menit lagu lah, kalau 1 menit lagu itu bisa 16. Itu ada yang diulang 2 kali. 16 kali 8. Kadang ada yang diulang, kadang pure Sekali-sekali. memang enggak, kalau misal itu apa itu namanya? Kita nembaknya ke orang-orang yang maksudnya pengen belajar atau pengen ada yang diikutin. diulang. Nah, itu ada yang diulang biar kan ya itu tadi, Mas. Beda kita itu belajar face to face gini sama belajar lewat video. Lewat video itu lebih susah, Mas. Jadi makanya kalau di video itu klien-klien yang minta di tempatku itu ya dia maunya yang agak muda. Jadi di TikTokku itu ada yang memang bener takjur tarian, yang maksudnya itu enggak, maksudnya kalau kamu mau niruin monggo, tapi kalau enggak itu tuh memang tak buat tontonan kamu biar kamu itu nonton gitu loh. Tapi ada juga yang memang itu tutorial dibuat kalian bisa ikutan nari kayak gitu. Jadi ada yang tirokno iki angel tenan. Ada ya? Ada juga Mas, ada kok beberapa itu emang tak buat gitu, memang karena pengen nunjukin aja ya kayak itu tadi view Jogja. Kemarin itu juga hampir merana ke Kulon Progo gitu. Pengen ini aja, pengen ke alam. Iya, Gunung Kidul gitu. Gunung Kidul. Kan maksudnya DIY ini banyak tempatnya yang buat jadi spot-spot gitu. Aku pengen masuk sebenarnya. Jadi dari apa itu? Jadi alhamdulillah itu ada beberapa tempat yang itu tempatnya emang cukup booming. Ke sana, Mas. Jadi dikasih fasilitas gitu. Jadi bukan malah kita dimarahin gitu loh, Mas. Maksudnya emang bener, yuk monggo dibuatin di sini gitu, dibuatin di sini kan kita pun juga butuh tempat gitu loh. Kalau kayak gitu. Toh kita kalau bikin ya enggak senonoh, maksudnya tapi tetap cari tempat yang bener-bener jarang dilihat orang kan. Maksudnya ngambil tempat A nih, terus nanti di komen-komen sampai pada bilang, "Wah, itu di mana, Mas?" Iya, itu pasti gitu. Kan tujuannya kata-kata itu, komen itu. Itu di mana, Mas? Iya, emang tujuannya ke situ, Mas. Jadi yang tempat-tempat kayak kemarin aja sebenarnya kalau misal Mas lihat Sungai Mudal itu kan air terjun toh. Lah yo kene nari Mas ning air terjune kuwi. Aku urung tahu ning kono. Enak Mas, adem banget. Coba ning kono. Berarti sering dolan-dolan ya? Wis alhamdulillah. Seminggu berapa kali bikin konten? Kalau kali ini karena lagi seneng gitu. Jadi kayak hampir setiap hari. Wah. Hampir setiap all hari. team. Enggak, karena all team yang bisa tok ya. Karena ada yang udah kerja tuh, Mas. Enggak all team. Jadi kita memang ada berapa orang yang bisa monggo, berapa orang yang bisa monggo kayak gitu. Nah, alhamdulillah pemasukannya ya di situ soalnya. Karena udah ditutup kan, mau nari-nari di mana, Mas? Iya. Cuman kalau dari aplikasi sendiri udah ada yang menghasilkan. Ya itu, dari aplikasi itu yang menghasilkan itu. Jadi TikTok udah. Alhamdulillah maksudnya udah. Nih, cuman bukan dari TikToknya. Iya, maksudnya bukan dari orang yang
kasih project, cuman dari aplikasinya. Dari aplikasi ada. Itu ada salah satu aplikasi lagi nih. Jadi Snack. nah, aku tahu Mas. Tahu lah Pak, bayaran nih Snack. Oh iya, iya. Dan alhamdulillah snackku itu dari Ambiar kan kemarin aku ngepus nggak tembus. Follower ya, naik susah dapat aku bonus kayak. kan. Lah kok dadakno. Kemarin jebol. Yes, alhamdulillah. Ya itu. Jadi konten setiap hariku itu ya sedikit banyak tak masukin ke situ juga gitu. Nggak main Bigo. Belum. Aku soalnya ra iso live, Mas. Tutorial aja. Kalah harus seksi-seksi po. Oh enggak ya, bisa aku. Enak Jam loh hasilnya 12 malam tutorial kan? tutorial Tutorial joget. Cuman aku tuh emang nggak pinter live orangnya. Liveku itu kalau cuman hanya sekedar live Instagram. Masih yang cuma berapa menit gitu kan. Soalnya kan kalau di Bigo like itu kan emang di Berjam-jam. target jam kan. Di like itu aku kan nggak tahannya ya karena live. Oh berarti udah nggak mainan itu juga. Udah enggak. Jadi aplikasiku yang sekarang tak pertahanin itu cuman ada di TikTok, TikTok pun itu karena buat influencer. Terus kalau di Instagram itu juga udah ngecangkupnya ke semuanya. Nah, kalau di Snack itu yang tarian-tarian itu gitu. Buat cari duit nyata ya kalau. Benar. Kalau Snack itu emang ya itu tadi loh. Buat nyata bener. Wih. Nah, ngomong-ngomong aplikasi tuh sebenarnya Ambiar People tuh ada di YouTube ya. Ada lagunya sendiri dan aku baru tahu tadi. Ternyata ada satu single, boleh dibilang satu single ya tuh. Yang nyanyi juga anak-anak Ambiar. Dia tuh ada di ininya opa-opa. Jadi kita tuh sebutannya tuh opa-opa karena kan mereka kan anak Jawa. Tapi looknya itu memang look Korea gitu loh, Mas. Jadi stylenya juga Korea. Brandingnya tuh ke situ, tapi tetap seneng ke dangdut gitu. Itu lagunya yang nyiptain siapa? Ada, ya anak Ambiar juga itu. Oh. Namanya Kak Febian. Keren nih, berarti bisa joget, bisa bikin single, komplit loh sini. Mbok ditonton lah YouTube-nya lah, baru YouTube-nya ini. Iya bener ya. Ambiar People channel namanya Ambiar People channel. Jadi kebanyakan saya ngobrol sama yang dancer gini kalau mereka bikin konten di YouTube itu kena copyright. Itu pasti ya. Ini sebenarnya terobosan bagus. Bikin single sendiri tuh gak bakal kena copyright. Kalian bisa nyanyi, kalian bisa ngikutin jogetannya komplit loh. Iya bener ya. Cuman aku tuh sajane yo pengen nyanyi, Mas, tapi kok suaraku gembrodyak ya, Mas ya. Joget wae. Loh kok joget wae? Apa joget? Sing nyanyi band kuwi mau opa-opa. Oh iya. Aku wis delok yo good looking, Bro. Makanya itu. Mereka emang spesialisnya di situ gitu loh, Mas. Dan kok alhamdulillah ya suarane bagus, maksudnya ya cukup bagus lah untuk didengar gitu kan. Jadinya ya udah. Cuman ya itu tadi mungkin karena awal, jadi kita nih perlu pushnya itu terlalu harus. Berarti kan udah ada rencana buat ngonten juga di YouTube kan. Benar, insya entah Allah itu berbentuk vlog, tutorial atau itu lebih menarik ya. Iya benar. Jadi kalau pengen nonton tutorialnya ke YouTube, kalau pengen nonton jogetnya TikTok aja. TikTok. Nggak usah dikasih tutorial. Iya ya, karena kan durasinya lama ya. Kalau di YouTube kan bisa biar sampai berapa jam. Ketonton. Iya benar. Wah, terima kasih banyak itu Mas sarannya. Tapi mau aku salut itu tadi dikasih tahu, Mas ini lagunya Ambiar People lah. Karena lagu ini men. Tenan. Iya itu emang dari anak-anak Ambiar yang sebutannya memang opa-opa itu tadi ditekunin di situ. Dia tuh sebelumnya itu ya cover Mas. Cover apa? Lagu-lagu perlahan apa ya gitu-gitu. Terus akhirnya mereka si orang Kak Febian ini tadi itu punya terobosan, yuk kita bikin yuk gitu. Yang maksudnya karena kita di anak-anak Ambiar nih sekarang lagi hype-nya Ambiar, dibikin aja sekalian gitu. Ya itu jadinya yang Mas lihat tadi. Terus itu pertama kali video di YouTube berarti lagunya itu. Kalau dibuat Ambiar iya, tapi kalau dibuat apa-apa itu kan video pertama, video yang sebelum-sebelumnya kan. Kalau YouTube-nya Ambiar People bulan apa bikinnya? Bulan apa ya Mas ya? Baru kemarin Mas, belum ada 1 bulan ini. Oh, baru banget nih. Baru
baru banget karena banyak orang yang Mas behind the scene dong, behind the scene. Itu soalnya behind the scene tuh kalau buat dance gini menarik. Iya makanya itu Proses pembuatannya piye sih? Jadi ya itu di behind the scene itu aku kasih itu sama podcast, tapi podcastnya tuh lebih kayak mengenal anak ambiar. Jadi kayak kita kan kebiasaan perkenalan, nah ini tuh lebih kayak kenal, tapi dari kalian mau tanya apa sih ke kita gitu. Lewat Instagram kita masukin ke YouTube. Semoga YouTube-nya Amin. meledak juga seperti TikTok-nya. Amin. Mari teman-teman grup band dangdut Jogja. Biar lagunya di cover gak apa-apa, gak usah dikasih copyright kalian. Saling membantulah di Jogja ini. Jadi kalau ngover lagu kalian dijogetin, dimasukin di YouTube-nya Ambiar People, bebasin aja. Kita sama-sama berkarya, membantu lah. Bisa ya kayak gitu ya Mas ya? Bisa sebenarnya, tergantung masing-masing yang punya sih. Benar. Non sewu sik berarti iya, ya Mas ya nanti ya. Sebenarnya sama-sama masanya sama-sama orang Jogja gini non sewu sik, mbak aku nganu, oh iya kan mesti dijamin entuk. Nek pemikiran orang Jogja asli. Iya benar. Mesti dijamin entuk lah. Enggak yang bayar. Orang YouTube-nya juga baru kan, otomatis belum ada AdSense, belum ada duit yang masuk. Iya benar sih. Kita sih masih ngejarnya ke followers sih Mas. Iya. Sekarang ini subscribernya sama jam tayang kan. Makanya jam tayang ini aku pakein kompilasinya apa itu namanya TikTokku sama podcast tadi sama behind the scene itu. Nah BTS itu keren. BTS yang paling banyak yang nonton. Keren. Padahal dalam waktu 1 hari atau berapa itu bisa sampai 1.000. Padahal kan nggak ada followers, nggak ada subscriber gitu kan. Oh terus aku, wah ini kayaknya BTS lebih bagus nih. Karena maksudnya kayak aku dulu penasaran, iki gawene piye jan? Cara shootnya video gimana ya gitu loh. Iya benar. Nggak usah dikasih IG berapa detik aja. Iya. Pengen fullnya ya YouTube. Di YouTube. Oke. Keren banget Ambiar People dan ini apa ya foundernya ya. Julukan itu King of Ambiar Mas. Wah, King of Ambiar. Semoga hidupnya tidak ambiar. Kisah cintanya. Aduh wes itu di skip dulu. Lagi galau ya katanya? Enggak. Lah itu tadi yang telepon. Iya. Galau. Iya enggak Mas. Galau itu apa sih? Terus semalam story yang di mobil cek lagu Bubray, wah angel tak jelas waduh iki galau iki. Iya Mas. Lagu sampean iki mbo ya. Kuwi Kata-kata lirike iki nyeset ning ati. Tapi apa aransemen musik iki aransemen musik iki pengen nari. Padahal liriknya tuh kita tuh udah berjuang mati-matian. Iya, kok malah tok rusak dhewe piye. Ya kuwi ngeghosting. Sampai aku nggak bisa jelasin gimana perasaan bener. sayangku ke kamu tuh sudah nggak bisa dijelasin. Tapi lagu-lagunya orang-orang pop dangdut ini tuh juga kebanyakan kegalau loh Mas memang. Iya emang. Ya kan maksudnya Kalau nggak galau ya ora lah masuk lah, gue harus galau emang. Oh gitu ya. Kalau di dangdut zaman sekarang. Jadi dia itu galau. Tapi enak digawe nari. Makanya aku tuh kalau misal ngupload dan lain-lain kan mesti statementku ngapain galau, mending dijogetin wae. Iku mung cuman hanya ketikan Mas. Iya, emang galau gitu kayak kalau aku di manggung ya misalnya. Lagu-lagune Om Bawas sedih ki. Cuman ning panggung aku bikin beatnya lebih kenceng kan mesti beda kalau di panggung. Ya beatnya tak cepetin biar pada joget loh. Aku pengennya kamu pulang dari situ enggak sedih cuman seneng. Benar. Nek kowe pengen galau sing bener-bener galau yang ngrungokke MP3-ne wae. Iya benar itu. Benar. Ya itu tadi aku tuh kalau ngelihatnya iya ya kalau tak lihat-lihat lagunya iki apa iku ditinggal bojone sing Pasti iki gitu. angel ngungkapno cinta tapi kok ket wingi aku narine koyoke seneng wae ngono kuwi ya. Misal kayak Om Bawas wes, aku kudu tanggung jawab sama tagline-nya Om Bawas dangdut remukan ati. Sebenarnya aku pengen ada lagu yang enggak soal cinta. Cuman aku harus tanggung jawab, harus wajib loro hati lagu niki. Nah. Sampai kapanpun harus ben konsisten aku. Iya benar. Aku udah ambil tema kayak gitu dari awal ya wes aku kudu ngono terus wes kudu wes loro terus ya benar. Kadang ya apa ya? Lagu iki kaya doa itu loh kadang. Iya. Jadi aku ngalami beberapa lagu yang dulu wes udah rilis nih lagu A nih. Baru ini aku kenyataan kisah cintaku nih. Kok kayak doa lho Rabio Rasito. Berarti itu bukan
kayak nyiptain gitu bukan dari ini ya Mas ya. Maksudnya itu kayak yang itu pengalaman pribadi atau gimana gitu. Nah, ya? nek bedanya kalau di Om Wawas ada Gendut sama Tony ini pencipta lagunya. Mereka berdua bisa nulis yang membayangkan. Oh. Mereka nggak ngalamin, cuman bisa membayangkan. Iya. Nek aku harus ngalamin dulu Baru ya, benar-benar. Nah, terus karma nih yang mereka bayangin ntar jatuhnya ke aku. Biasanya gitu. Misalnya kayak lagu apa iki, Tony apa Gendut yang bikin. Terus selang berapa tahun, wah aku kok kayak kedaden lagu iki yo. Masuk kisah pribadi. Iya, benar. Duh kok kayak tarianku juga ya Mas. Kayak kejadian ning aku deh iki ya. Jan, sampai wingi iki Mas aku iki wis saking penate budal kali urang aku gitu. Enggak ada apa-apa. Ya Paton udah. ngopo ning kono. Ah. Itu kan nginep sing di cottage. Itu nggak ada tujuan Mas. Jadi di Kaliurang muter-muter sampai ke atas, terus nemu itu resort. Coba ke sini gitu. Resort yang hits di Instagram. Ini berapa Mbak? Aku gitu. Segini. Ya wis aku gitu. Jadi yes, Tapi terus bikin konten juga di sana. Enggak. Enggak. Bikin konten cuman apa ya? Cuman nari pun itu tak gini. Kan kita nggak bawa kameramen Mas. Buat yang enggak yang editing itu. Bukan, cuman langsung dari TikTok. Ya karena emang niatnya nggak bikin konten. Iya deh, itu lagune ngeno iki Mas Karma ini aku. Iya, kadang gitu kan Mas. Padahal aku nek misalnya suruh bikin lagu harus ngalamin dulu kudu loro ati sih. Iya benar. Lah nek aku loro ati terus kapan aku sing entuk rabi. Habis ini besok kalau nikah Ambiar People tampil ya Mas ya. Ning ngarepe mantan gitu nek lagu. Ning ngarepe mantan. Nganu, apa? Cucuk lampah. Edan-edanan. Edan-edanan tapi versi Ambiar. Iso kuwi Mas. Emang kayak gitu boleh di reko-reko apa? Gak boleh Mas. Gak Kalau boleh, kan? edan-edanan Maksudnya itu sakral kan? Sakral emang udah Penolak ininya, bala ya? penolak balaknya. Ya masa Ambiar People penolak bala. Udah sakral itu. Emang berarti ini aku baru tahu kalau yang sakral-sakral gitu nggak boleh di apa ya? Di aransemen ulang. Maksudnya kalau dilakukan dibikin gini. Boleh. Asal itu bukan pakem yang benar-benar pakemnya itu kita bikin. Misal nih kan kayak cucuk lampah tadi. Edan-edanan. Itu kan dia punya ini tadi penolak bala. Nah, itu kan cerita tuh Mas. Udah ada cerita nih buat nolak balain si nikah ya. Nah, kalau kita ini bikinnya itu udah lepas dari situ, yang namanya itu apa ya itu ya? Aduh, apa sih itu? Ada salah satu tarian yang kita cuman mengambil esensi make up itu. Oh ya, Make kan up itu iki koyo identik wong banget edan toh. ki kayak gitu. Identikan gitu. Nah, terus kita bikinnya ala modern tapi dengan cerita berbeda. Misal maksudnya bukan itu gitu kan. maksudnya bukan ini tapi ini emang orang gila yang lagi jatuh cinta misal. Cuma ngambil make up-nya toh gitu. Itu it's okay gitu loh Mas. Jadi Cuman nggak kalau masalah, tapi kalau udah bener-bener gerakannya, aksennya yang pakem-pakemnya itu udah diambil, nah itu kan itu juga ada kayak properti sulaknya. Sulaknya kan juga bukan sulak apa itu kan. Maksudnya udah ada pakem lah intinya itu. Jadi itu tuh nggak boleh gitu loh kalau kita ngembanginnya kayak gitu. Oke. Kalau tadi kan kamu pernah bikin ini ya Mas, challenge buat jogetan itu kan. Kayaknya kalau bubrah dibikin challenge asik loh. Lucu loh Mas. Lucu. Mumpung live. Jadi ini wae, saya piye? Tak kasih hadiah buku merchandise lah, buku t-shirt. Nah tuh, malahan Mas kalau ada hadiahnya gitu kan malah makin bikin orang serius nih dapat hadiah kan. Siapa tahu kan orang-orang di luaran sana itu pada wes iseng-iseng wae lah gitu. Soalnya menurutku tuh di TikTok itu orangnya itu bukan iseng malahan Mas. Kalau sekarang nih pada niat. Kalau bikin itu pada niat. Nah, bikin aja. Jadi gerakannya nggak harus persis sama Ambiar People, cuman kreasi kalian ya. Gitu. Ini tuh sebagai contoh kayak ngene iki lho. Nah, kowe arep gawe kaya apapun monggo lah nanti bisa. Oh iya, bisa juga gerakan kan muka terus kan di video klipnya Mas kan ya, itu ada yang muka. Nah, misal mau lucu-lucuan dibikin mukanya di apa-apain, monggo tuh bisa tuh Mas, keren tuh. Oke, buat kalian tak umum kayak gini. Mulai setelah podcast ini tayang, kita buka challenge joget bubrah. Nanti penilaiannya akan dibantu langsung Mas Wirfan. Nanti tak kirimin bagus yang mana. Berarti aku nggak boleh ikut ya? Nggak boleh dong. Orang dalam.
Istilahnya nanti kan orang dalam ikut lomba. Oke. Iya itu wajib diikutin sih. Bagus tuh. Mungkin gini aja, pemenangnya nanti sama tak temuin sama Mas Firman. Mesti soalnya fans oke pengen ketemu. Aduh, angel itu. Siap Mas. Boleh Mas, itu bisa dicoba tuh. Deal ya, deal Ryan. Bikin challenge ya. Hah? Oh siap-siap aja. Ryan siap-siap aja. Siap-siap loh Mas. Aku penjurian sama neng kene loh. Oke, terima kasih buat Mas Firman atas waktunya. Sama-sama Sukses Mas. terus buat Ambiar People, semoga Amin. semakin seru, semakin rame apa ya? Energik. Aku soalnya seneng sing energik. Yes, benar Mas. Dan penggantinya ke Amerika besok bisa tour US dan Amin Eropa. ya Allah. Dengan Buat- bawa itu tadi ya. buat kedebus di luar sana, tolong. Amin. Ini ada potensi keren untuk disajikan di luar sana. Thank you, terima kasih. Terima kasih Mas.